Bersama kami ada pengacara dari Alex Usman, yakni Zul Armain Aziz. Selamat malam Pak Zul. Selamat malam. Ya Pak Zul, tadi persidangan yang hari ini menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan segala tanggapannya sebagai saksi. Bagaimana Anda melihat pernyataan-pernyataan Ahok hari ini? Saya kira begini, saya tidak akan memberikan statement untuk itu, karena kan saya melihat hasil persidangannya ini tadi sudah cukup bukti bahwa itu kan bisa untuk pembelaan kami nantinya gitu loh. Kalau seandainya saya mengkritisi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, nanti sudah temukan dong apa yang menjadi menjadi pembelaan kami nantinya gitu loh. Jadi intinya bahwa kita terima kasih bahwa Ahok sudah datang, sudah menjelaskan kasus posisinya, nah itu akan kita analisa gitu loh. Jadi saya anggap bahwa gentle Pak Gubernur DKI datang itu untuk menjelaskan permasalahan itu. Oke. Kemudian Pak Zul, Anda juga sempat dulu mengatakan ketika Alex ditetapkan sebagai tersangka bahwa akan membongkar kasus UPS ini jika diperlukan, menyeret nama-nama. Gimana? Dulu Anda pernah menyatakan ketika Alex Usman dinyatakan sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka, mengaku akan membongkar kasus UPS ini sedalam-dalamnya seperti itu. Nah, kita kan akan menyeret beberapa nama. Nah, kita semuanya kan kita sudah beberkan di pemeriksaan di kepolisian. Sekarang kan tergantung dari pihak penyidik mau dikembangkan atau bagaimana, kan kita sudah membuka. Toh kita tidak akan membuka di media, tapi kita membuka di berita acara kan sudah jelas bahwa aktor intelektualitas dari perkara ini kan ada, bukan hanya Alex klien saya kan, kalaupun klien saya dinyatakan salah gitu loh. Tapi aktor intelektualitasnya sampai sekarang juga belum. Itu loh, itu yang kita minta, bahwa kita fair-fairan aja. Karena bagaimanapun ini tidak bisa berjalan sendiri ini perkara. Mesti ada aktor intelektualitas yang lain gitu loh. Nah, jadi kita membongkarnya itu bukan membongkar untuk memberitakan di media, tapi kita sudah memberikan kesaksian di kepolisian, memberikan keterangan di kepolisian. Ini akan kita angkat lagi di pengadilan. Nah, silakan nanti majelis atau pihak kepolisian mana kira-kira yang terlibat juga. Itu harus diusut dong, jangan cuma klien saya aja. Oke. Pak Zul, ditahan sebentar karena kami juga ingin melihat kembali. Ini ada pernyataan dari Ahok di persidangan tadi yang menyatakan bahwa dana UPS ini tiba-tiba muncul dalam APBD 2015 saat Ahok membaca visi misi dari DPRD DKI. Peraturan pemerintah. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Bapak Ferry Sofian melalui sekretarisnya Ibu Neneng menyerahkan soft copy yang sudah berisi APBDP yang disepakati antara DPRD dengan TAPD. Tidak ada lapor juga. Tidak lapor juga. Kalau begitu, kalau semua tidak lapor ke Bapak, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Sesuai dengan surat biasanya TAPD. Ya, itu tadi pernyataan Ahok yang juga di sini langsung mendapat tanggapan tadi dari Bang Lulung, langsung bilang selesai. Kenapa selesai? Anda mendengar pernyataan itu dan Anda menyatakan selesai. Ini apa maksudnya? Tegas saya ngomong ya. Soalan UPS ini hanya Tuhan, Pak Ahok, sama Perial yang tahu. Udah, sama Sekda. Udah itu aja. Susah ini ngebongkar ini kalau mereka nggak ngaku semua. Makanya saya bilang. Atau sebenarnya ini sebenarnya hanya perkara pribadi antara Anda dan Ahok? Nggak bisa, ini fakta hukum, Mbak. Lihat tuh, saya bawa lengkap. Saya bilang makanya siapapun yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus UPS harus berani jujur. Nggak perlu hebat, harus jujur. Terutama kepada saya, saksi. Kedua, kepada kawan-kawan saya sebagai saksi. Ketiga, pada siapa? Pada orang yang diduga jadi tersangka. Yang paling penting itu kepada hakim dan jaksa, harus berani jujur mengungkap masalah ini. Jangan ada konspirasi, tekanan kekuasaan, tekanan politik. Bayangkan Tobat tadi,
berapa lapis kekuatan keamanan di sana. Ada konspirasi besar tadi menjagakan Ahok ini. Tapi kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh Pak Ahok sendiri, apa yang dikatakan ini, yang diungkap atau oleh Pak Ahok sendiri ini kan ada acuannya, ada dari KUA, PPAS-nya. Tadi dibilang, ini saya mengarah kepada persidangan saja, ya, nggak mau mundur saya. Tadi disampaikan ada sekretaris Pak Feria namanya Bu Neneng memberikan kepada Bapeda, yaitu namanya siapa tadi, Wahyu atau siapa? Tahu nggak? Dia bilang nggak tahu. Selesai udah. Selesai nih. Saya bilang makanya nih yang tahu Tuhan, Pak Ahok, Pak Ferial udah. Tuhan, Pak Ahok dan Pak Ferial. Anda melihatnya seperti itu atau? Udah. Ferial itu ketua DPD. Kita kalau kita melihat bahwa selama ini Ahok pun berbicara memiliki argumen dan juga fakta-fakta yang cukup kuat untuk berbicara mengenai UPS ini sendiri. Anda melihat bagaimana? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, pemain utama dari kasus ini itu harus ditetapkan dulu tersangka. Ya, pengusahanya nih, HL, saya sebut deh ya. Nah, kalau HL sudah ditetapkan tersangka, harusnya penyidik bisa menekan HL untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam proses ini dan siapa saja yang menerima uang dari dia, gitu, ya kan? Ini kan HL ini masih melenggang kemana-mana nih, ya kan? Kita juga nggak tahu apakah masih di Indonesia ataukah di luar negeri. Tapi sekarang kita nggak tahu ada di mana HL. Nah, untuk yang anggaran siluman, ini kan ada orang yang berusaha meloloskan anggaran ini dalam APBD perubahan, dan nampaknya itu penyusupan melalui nomenklatur di Bapeda, begitu. Nah, ini pertanyaannya siapa yang memasukkan di sini? Dan itu harus diungkap juga, siapa orang Bapedanya. Siapa tuh yang kerjaannya mengutak-atik anggaran itu, yang kemudian meminta kepada gubernur, ini loh, tolong dimasukin anggaran, gitu kan? Yang Pak Gubernur bilang anggaran nenek moyang loh, begitu. Nah, itu harus diungkap, siapa yang melakukan itu. Nah, dari situ akan terungkap apakah memang ini dorongan dari eksekutif ataukah dorongan dari legislatif. Ya, sejauh ini kan kita tahu ada dua-duanya, ya, dan dua-duanya itu selain karena mendorong itu juga dapat uang, ya kan? Eksekutifnya ada tuh yang dapat uang, si legislatifnya juga ada yang dapat uang, kan begitu. Nah, pertanyaannya, uang yang ke eksekutif dan legislatif ini cuma dua aja yang menerima atau cipratannya itu banyak ke banyak orang, kan begitu. Cipratannya kemana saja nih? Mungkin Pak Zul. Nah, itu kita juga nggak tahu, kita juga bertunggu juga, dan tidak hanya dari AS. Ya, tapi dari HL. Baik. Bukan yang jelas bukan Haji Lulung kan. Dari HL gitu. Mau harus bicara tentang itu. Dan bicara memang anggaran untuk APBDP ini sendiri memang sepertinya sangat gampang sekali atau kurang pengawasan sehingga gampang sekali untuk disusupi. Makanya. Tetapi jawaban nanti Bang Febri, karena kita harus tidak dulu, pemirsa. Kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan ini, tetap bersama kami di Prime Time News. Ke kasus lain, pasca penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, tim penyidik Polda Metro Jaya belum mempertemukan Jessica dengan saksi Hani. Meski konfrontasi keduanya perlu dilakukan untuk menyinkronkan kesaksian sebelum dan sesudah Mirna meregang nyawa. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang dari 12 jam, Hani yang merupakan sahabat almarhumah Wayan Mirna Salihin keluar dari ruang pemeriksaan dengan ditemani keluarganya. Pemeriksaan yang berlangsung sejak Rabu siang merupakan kali kelima dalam kapasitas wanita lulusan Billy Blue College, Sydney, Australia ini sebagai saksi. Berbeda dengan Jessica yang lebih terbuka menjawab pertanyaan media, Hani memilih tidak banyak berkomentar. Ini diperiksa sama Jessica juga. Pertanyaannya berapa pertanyaan? Mbak Hani sempat berdebat tadi di atas ya? Saya udah capek banget. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menyatakan, dalam pemeriksaan hingga Kamis dini hari, belum ada konfrontasi antara Hani dengan Jessica. Pihak penyidik masih fokus melengkapi fakta-fakta dari pemeriksaan para saksi. Kalian mau apa? Kalian kurang apa? Ini kan lagi jalan, penyidikan lagi jalan, sabar. Nanti pada waktunya, yang penting kita sedang proses ke memenuhi pemberkasan.
Jadi nanti kita lihat semuanya di pengadilan. Sudah, kan gitu kan? Meski konfrontasi saksi dan tersangka belum dilakukan, penyidik ternyata berhasil mendapatkan informasi yang signifikan dari hasil kerjasama dengan Kepolisian Federal Australia terkait latar belakang korban dan tersangka selama mengenyam pendidikan dan pengalaman Jessica selama bekerja di Australia. Kurang bukti apa lagi sih, Pak? Kurang bukti apa lagi? Saya kira tidak ada kurang bukti, penguatan alat bukti. Penguatan alat bukti, ya. Itu Australia, polisi Australia. Bagi. Bukti yang kuat itu sebenarnya apa, Pak? Kenapa? Bukti yang kuat yang Ada. Kami sudah penyidik, ya, menurut versi penyidik sudah sangat yakin. Dan kalau ditanya saat ini, pukul berapa nih? Ya, katakanlah 9.30 saat ini, penyidik sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah menyerahkan aplikasi dari saksi-saksi yang dianggap penting kepada Kepolisian Federal Australia guna melengkapi informasi lainnya. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, ayah Mirna, Dermawan Salihin, menjelaskan hubungan Jessica dan Mirna selama di Australia cukup baik. Namun kualitas hubungan berubah ketika Mirna memutuskan menikah. Selain itu, ayah Mirna juga tidak yakin jika lie detector mampu melacak kebohongan Jessica karena dirinya menilai Jessica memiliki sisi gelap. Oh, dia mau nanya bukti. Jadi kayaknya pengacaranya tuh nyari bukti, katanya, oh mesti kelihatan. Sekarang kalau kelihatan membunuh orang, saya mau kasih kamu kopi nih. Gua taruhin racun nih, lu minum. Mau nggak? Enggak. Nah iya pasti dia ngumpet lah. Om, betul nggak? Dia curi-curi gitu taruh, selesai om. Namanya juga sianida 15 gram seberapa sih? Bukan sesama jenis. Dia punya kepribadian ganda. Sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih, saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detector juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu itu. Tenang banget lihatnya. Iya, itu kayak orang nggak bersalah. Tenangnya itu seperti kayak terlihat saat persemayaman di rumah duka itu ya om ya? Rumah duka itu juga ditelepon kembarannya. Jess, kamu ini kan yang beliin kopi kakak gue mati, lu kagak dateng apa lu? Nggak berasa sih bela sungkawa atau apa? Mungkin dia malu datang sebentar tuh, nggak sampai 20 menit atau berapa gitu. Lolos tuh maksudnya apa tuh? Ya, maksudnya dia tidak berbohong. Kan saya udah bilang, belum terjadi ya saya udah ngomong. Kan kenceng saya ngomong di LC. Coba pakai lie detector. Oh, mengenai yang minta bisa lolos itu. Saking hebatnya dia. Kan saya bilang itu anak smart, pinter. Itu sisinya dia tuh. Nah, satunya lagi yang itu dia tuh. Kalau dia dicoba pada sisi gelapnya, saya bilang lie detector juga akan lolos. Ternyata benar kan? Tebakan saya semua benar ini sudah. Ramalan cuaca. Hubungan Jessica sama Arif seperti apa, Om? Jessica sama Arif. Sama Arif lain kota ya. Arif kan di Melbourne, dia di Sydney. Kenal dekat juga nggak? Setengah jam, 2 jam terbang. Teman main bareng juga gitu, nggak? Kenal? Nggak pernah kenal. Itu teman ciwi-ciwi deh. Tapi kalau Sandy Om, Sandy sama Jessica nggak kenal sama? Tahu, karena dia kembaran kan berdua sekolah yang sama di Billy Blue. Kalau kata Sandy, Jessica ini selama di sekolah kayak apa anaknya? Maksudnya baik ke Mirnanya baik atau pernah berantem? Saya bilang 8 tahun nggak ada masalah. Setelah dekat ke Mirna dan menikah dengan Arif itu jadi persoalan. Itu gitu ya. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi dari Bandung.